Pernahkah Anda merasa tenggelam dalam keributan kritik dan keraguan diri yang terus-menerus? Apa jadinya jika saya katakan bahwa cara Anda melihat diri sendiri dapat membentuk realitas Anda? Hari ini, kita akan membuka rahasia ini melalui kebijaksanaan Stoikisme. Bersiaplah untuk perjalanan transformasi diri yang mendalam. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, karena setiap momen dalam video ini dirancang untuk mengubah cara Anda melihat diri sendiri. Di dunia yang tak pernah berhenti, di mana suara kritik dan keraguan diri seringkali menenggelamkan kedamaian batin kita, penting untuk mengingat satu kebenaran yang kuat: persepsi Anda tentang diri sendiri membentuk realitas Anda. Ini bukan sekadar tentang berpikir positif, tetapi tentang prinsip fundamental Stoikisme yang mengajarkan kita seni ketahanan melalui penguasaan diri. Setiap hari, kita menghadapi serangan harapan dan perbandingan yang dapat memutarbalikkan persepsi kita tentang nilai diri kita. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa di dalam diri Anda terdapat kekuatan untuk mengatur ulang persepsi ini, untuk menulis ulang narasi hidup Anda menjadi kisah kekuatan dan penerimaan? Hari ini, kita akan menjelajahi cara memanfaatkan kekuatan ini dengan mendalami praktik Stoikisme untuk merenungkan diri dan mempertanyakan respons kita terhadap tekanan eksternal. Pendekatan ini bukan tentang mengabaikan yang negatif, tetapi tentang mengubahnya menjadi alat untuk pertumbuhan pribadi. Pada akhir diskusi ini, Anda tidak hanya akan melihat diri Anda dalam cahaya yang baru, tetapi juga memahami cara menerapkan prinsip-prinsip kuno ini pada tantangan modern, menciptakan hidup yang lebih penuh penerimaan dan kurang pemberontakan diri. Mari kita memulai perjalanan penemuan diri ini, di mana kita akan mengurai lapisan-lapisan persepsi diri kita dan menyatukannya kembali dengan benang kebijaksanaan yang diwariskan selama berabad-abad. Jika Anda menghargai wawasan dan perjalanan yang kita jalani hari ini, tolong tekan tombol subscribe, like, dan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Percayalah, Anda tidak ingin melewatkan setiap bagian dari video ini, karena setiap momen dirancang untuk membawa Anda lebih dekat pada pemahaman dan transformasi diri yang sejati. Untuk memahami mengapa kita terkadang sulit mencintai diri sendiri, kita perlu menyelami masa lalu kita, seringkali mengungkap bahwa akar penyebabnya adalah eksternal. Pikirkanlah, komentar santai namun mungkin menyakitkan dari seseorang yang kita hormati, momen memalukan di depan teman-teman, atau serangkaian interaksi negatif dari waktu ke waktu. Semua ini dapat meninggalkan bekas pada persepsi diri kita. Penting untuk mengenali bahwa meskipun momen-momen ini membentuk kita, mereka tidak harus mendefinisikan kita secara permanen. Stoikisme mengajarkan kita pelajaran berharga di sini. Kita tidak mengontrol peristiwa eksternal, tetapi kita memiliki kekuatan untuk mengontrol reaksi kita terhadapnya. Filosofi Stoik menekankan pada pemeriksaan kritis dan tanpa bias terhadap pengalaman hidup. Ini berarti melihat kembali pada insiden-insiden spesifik yang telah berkontribusi pada citra diri yang negatif dan memahaminya dari perspektif baru. Apa yang terjadi saat itu? Apa yang mungkin sedang dialami oleh orang lain pada waktu itu? Dengan melepaskan diri dari respons emosional langsung dan melihat situasi secara lebih objektif, kita bisa mulai melihat bahwa peristiwa-peristiwa ini tidak membawa penilaian intrinsik tentang nilai diri kita. Langkah refleksi ini bukan tentang menyalahkan atau meratapi masa lalu, melainkan tentang mendapatkan kejelasan. Saat kita meluangkan waktu untuk memikirkan pengalaman-pengalaman yang telah membentuk harga diri kita, kita seringkali dapat melihat bahwa persepsi negatif kita tentang diri bukanlah cerminan dari diri kita yang sebenarnya, tetapi lebih merupakan reaksi terhadap peristiwa spesifik.
Pemahaman ini sangat penting karena meletakkan dasar untuk mengubah persepsi-persepsi tersebut. Dengan mempraktikkan metode refleksi stoik ini, kita memberdayakan diri untuk mulai menulis ulang narasi citra diri kita. Ini tidak berarti menyangkal bahwa hal-hal menyakitkan pernah terjadi atau bahwa mereka melukai kita. Sebaliknya, ini tentang mengakui peristiwa-peristiwa tersebut dan kemudian memilih untuk tidak membiarkan mereka menentukan nilai diri kita ke depan. Kita belajar untuk memisahkan nilai diri kita dari pengalaman kita, mengenali bahwa harga diri kita sebagai individu tidak berkurang oleh tindakan atau kata-kata orang lain. Saat kita terlibat dalam proses reflektif ini, kita mengambil langkah-langkah penting pertama menuju penyembuhan dan mereklamasi harga diri kita. Ingat, perjalanan ini bukan hanya tentang penerimaan diri, tetapi tentang transformasi. Jika Anda menikmati perjalanan ini, pastikan untuk menekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar. Bagikan pengalaman Anda dan mari kita tumbuh bersama dalam kebijaksanaan stoik. Setiap wawasan yang diperoleh melalui praktik ini tidak hanya membantu melemahkan cengkeraman luka masa lalu, tetapi juga memperkuat ketahanan kita, membekali kita dengan alat untuk menghadapi tantangan masa depan dengan rasa diri yang lebih kuat dan lebih mantap. Selanjutnya, berinteraksi dengan diri muda Anda bisa menjadi latihan yang sangat transformasional, yang menjembatani kesenjangan antara praktik terapeutik dan kebijaksanaan stoik. Bayangkan sejenak, Anda bisa kembali ke masa lalu. Bayangkan diri Anda duduk di hadapan anak kecil yang dulu Anda. Apa yang akan Anda katakan pada versi diri Anda yang lebih muda ini? Latihan ini bukan hanya tentang memberikan kebijaksanaan, tetapi tentang menawarkan belas kasih dan pemahaman yang mungkin diperlukan tetapi tidak diterima pada waktu itu. Anda bisa memulai dengan mengakui perasaan mereka yang mungkin merasa tidak dipahami atau diabaikan. Sangat kuat untuk mengatakan kepada mereka bahwa tidak apa-apa merasa seperti itu, bahwa tidak apa-apa menjadi diri mereka sendiri dengan semua emosi dan pikiran mereka. Percakapan ini adalah praktik inti dari pemikiran stoik, yang berfokus pada konsep penerimaan diri dan ketahanan. Stoikisme mengajarkan kita untuk merangkul pengalaman kita, termasuk respons kita terhadap peristiwa masa lalu, dengan rasa keterlepasan dan pemahaman. Saat Anda terlibat dalam dialog mental ini, cobalah benar-benar mendengarkan diri muda Anda. Apa impian mereka, ketakutan mereka, dan keinginan mereka? Bagaimana pengalaman awal ini membentuk diri Anda yang sekarang? Dengan memahami elemen-elemen ini, Anda bisa mulai menyembuhkan luka-luka lama. Meyakinkan diri muda Anda bahwa mereka memiliki nilai intrinsik yang tidak bergantung pada validasi eksternal adalah latihan dalam membangun ketahanan stoik. Ini memperkuat pemahaman bahwa nilai diri kita tidak bergantung pada pendapat yang berubah-ubah dari orang lain atau nasib yang berubah-ubah. Sebaliknya, nilai kita adalah konstan, berakar dalam keberadaan kita dan sifat kita sebagai makhluk rasional dan berpikir. Latihan ini bukan hanya tentang penyembuhan, tetapi tentang penguatan. Dengan menegaskan nilai Anda kepada diri masa lalu Anda memperkuat ketahanan Anda di masa kini. Anda mengakui bahwa meskipun masa lalu mungkin telah membentuk Anda, itu tidak harus mendefinisikan Anda. Jangan lupa untuk berlangganan, menyukai, dan meninggalkan komentar. Setiap tindakan kecil ini membantu kami untuk terus menyajikan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Masing-masing dari kita memiliki aspek diri yang telah kita pandang secara negatif. Mungkin sesuatu yang sederhana seperti tinggi badan, suara, atau cara kita tertawa. Apapun itu, sudah saatnya kita menghadapi perasaan ini secara langsung.
Stoikisme menawarkan perspektif yang kuat di sini, mengajarkan kita bahwa persepsi kita berada dalam kendali kita, bahkan ketika keadaan eksternal tidak. Ini berarti kita memiliki kemampuan untuk mengubah cara kita melihat kekurangan yang kita anggap sebagai kelemahan. Bayangkan kebebasan mendefinisikan ulang apa yang selalu Anda lihat sebagai kelemahan. Misalnya, jika Anda selalu merasa tidak percaya diri tentang tinggi atau pendeknya tubuh Anda, pertimbangkan ini. Tinggi badan Anda adalah bagian alami dari diri Anda yang unik. Itu tidak perlu menjadi sumber rasa malu, tetapi bisa dilihat sebagai ciri khas yang menambah keunikan Anda. Anda mungkin mulai mengatakan pada diri sendiri, tinggi badan saya adalah bagian dari diri saya yang membuat saya menjadi diri saya, dan saya menerimanya sepenuhnya. Afirmasi seperti ini adalah langkah kuat dalam menulis ulang narasi internal yang mengatur bagaimana kita merasa tentang diri kita sendiri. Stoikisme mengajarkan kita untuk melepaskan nilai diri dari hal-hal di luar kendali kita dan fokus pada kebajikan dan tindakan kita. Dengan melakukan itu, kita dapat mengubah apa yang kita anggap sebagai kerentanan menjadi sumber kekuatan. Alih-alih melihat ciri sebagai kekurangan, kita dapat melihatnya sebagai fitur yang berkontribusi pada karakter unik kita, yang bisa kita miliki dan bahkan banggakan. Transformasi ini bukan tentang menyangkal bahwa sifat tertentu bisa membuat hidup menantang, tetapi tentang mengubah energi yang kita investasikan dalam sifat-sifat tersebut dari negatif menjadi positif. Ketika kita berhenti melihat perbedaan kita sebagai liabilitas dan mulai melihatnya sebagai bagian integral dari identitas kita, kita membuka jalan menuju penerimaan diri yang lebih besar. Dengan menerima dan merangkul seluruh diri kita memulai perjalanan menuju penerimaan diri yang autentik. Penerimaan ini tidak hanya memberi kita kedamaian batin tetapi juga memberdayakan kita untuk menjalani hidup dengan lebih berani dan tanpa beban. Jika Anda merasa terinspirasi oleh perjalanan ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar. Mari kita lanjutkan perjalanan transformasi ini bersama-sama.